lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet, mulut makan, tangan megang, kaki nyekel, temannya kita kasih masih disambar juga, monyet. Kenapa? Mental. Mula-mula menyebarkan risalah Islam sembunyi-sembunyi, dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari orang ke orang. 3 tahun berjuang dakwah, ngumpet-ngumpet, dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Sudah nggak digaji, nggak ada fasilitas, nggak dapat tunjangan beras. 3 tahun berjuang dakwah sembunyi-sembunyi, dapat pengikut nggak lebih 11 orang. Sekarang calon gubernur mana yang masih mau kampanye? Kalau 3 tahun kampanye, yang milih cuma 11 orang. Bubar. Bikin tim sukses, calon gubernurnya nggak kepilih, timnya yang malah pada sukses. Turun perintah Allah, fasda bima tu'mar. Muhammad, sampaikan Islam ini, nggak usah ngumpet-ngumpet, nggak perlu sembunyi, sampaikan saja secara terbuka. Inilah perjuangan. Mulai dakwah dilakukan oleh baginda Nabi secara terbuka. Dikumpulkan tokoh-tokoh Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato di depan umum. Saudara-saudara, tuan-tuan Quraisy, percaya nggak tuan-tuan kepada saya? Mereka serentak menjawab, percaya. Kenapa tuan-tuan percaya kepada saya? Anda Muhammad dari kecil nggak pernah bohong. Nabi bergelar Al-Amin, jujur, nggak pernah khianat. Anda dari kecil kami kenal nggak pernah bohong. Itu sebabnya kami percaya. Baik, kalau tuan-tuan percaya kepada saya, mulai saat ini saya serukan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ini dakwah Nabi pertama. Selesai Nabi pidato, dari belakang ada yang nyautin, Abu Lahab. Muhammad, alihaza jama'atana. Muhammad, apa cuma gara-gara mau dengerin omongan sampean macam itu kami dikumpulin semua di sini? Tabanlah kayak Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nah, ini sudah mulai masuk kategori perjuangan. Ketika Nabi menyampaikan nilai-nilai kebenaran, Nabi dicaci maki oleh Abu Lahab. Begitulah gambaran perjuangan. Berjuang itu jalannya panjang, tidak bergelar karpet bertabur bunga kiri kanan, tapi berjuang jalannya panjang, penuh onak dan duri, jalannya pun terjal. Cacian, makian, hinaan akan datang menghadang. Karena itu saya ingin titip pesan adik-adik saya, para remaja, para pemuda Aceh Singkil. Selama kalian berjuang di atas nilai kebenaran, jangan pernah takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saudara baca Quran, salah masih lebih bagus daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran nggak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Karena itu perjuangan akan ada hinaan, cacian, makian. Jangan pernah takut kalau dicaci, jangan pernah alergi kalau dikritik.
cacian, makian, kritikan, kalau kita mau introspeksi, kita jadikan pupuk supaya kita hari esok lebih baik daripada hari ini. Itu resiko berjuang. Memang watak kita nih manusia nggak seneng dicaci, tapi senangnya dipuji. Tapi ingatlah, pujian sering membuat kita jadi terlena, kurang mawas diri. Tapi cacian, kritikan, kalau kita introspeksi, kita bisa jadikan itu pupuk. Hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kalau dicaci, keselnya kita bukan main. Tapi kalau dipuji, melambung tinggi. Ini watak kita manusia nih. Nggak percaya? Nanti saudara pulang pengajian dari alun-alun, di jalan ketemu perempuan, saudara bilang, "Dek, kamu cantik deh." Mungkin tuh perempuan akan jawabin, "Ah, abang bisa aja." Walaupun itu perempuan cuma jawabin, "Ah, abang bisa aja," saya yakin lubang hidungnya mah tetap saja megar. Kenapa? Watak manusia senangnya dipuji, nggak senang dicaci maki. Setelah baginda Nabi mengajak dan mengajarkan nilai-nilai kebenaran, Abu Lahab mencaci maki Nabi. Bukan cuma sekedar itu, lebih kurang ngajarnya lagi, orang disuruh menyembah Allah, mereka malah mengeluarkan patung-patung berhala, dijejerkan di dekat Ka'bah. Tidak kurang patung itu jumlahnya 360 buah. Nabi dakwah tinggalkan berhala, tapi mereka setelah didakwahkan, dia keluarin patung berhalanya, dia jejerkan dekat Ka'bah. Patung-patung itu sembahan mereka, mereka bikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya bikin patung dari emas, selesai jadi patung disembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bikin patung dari kayu, selesai jadi patung disembah. Yang miskin bener bikin patung dari adonan tepung, selesai jadi patung disembah. Rapi nyembah, perutnya lapar, dia ngomong sama Tuhannya, "Tuhan, tadi kan Tuhan sudah saya sembah, sekarang perut saya lapar, boleh dong gantian?" Kalau Tuhan gak setuju saya makan, ngomong. Kalau setuju, diam saja. Dia lihat Tuhannya diam saja, mulai satu-satu dipretelin. Dalam sejarah kehidupan manusia, cuma saat itu saja ada orang tega makan Tuhannya. Inilah zaman jahiliyah. Pertama, keberhasilan Nabi diantaranya dalam menyebarkan risalah Islam. Beliau berprinsip, "Ana awalun wajibun ma amartum bih." Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada para sahabat. Ini mengandung akhlak di sini. Orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu disebarluaskan kepada orang lain. Contoh, Nabi pernah menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah Nabi kita baca, di rumah beliau nyaris belum pernah ada duit nginep. Nabi juga menganjurkan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah Nabi kita baca, beliau kalau sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Liyaghfirallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tapi baginda Nabi sholat tahajud kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud.
Saya juga tahu masyarakat Aceh Singkil banyak yang kakinya pada bengkak di sini. Asam urat. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Sepertiga malam yang akhir, baginda Nabi sudah bangun lebih awal. Bu, ibu sering bangun tengah malam. Ngapain? Lain urusan. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah. Sebelum perintah itu aku sebarluaskan. Ini nilai-nilai akhlak. Pantaslah kalau ucapan Nabi diikuti, larangannya dijauhi. Kenapa? Nabi ucapan dengan perbuatan sama. Ini akhlak nih. Ucapan dengan perbuatan sama. Maaf, kita nih rakyat sekarang ini miskin teladan, kosong panutan. Kenapa? Pemimpin-pemimpin kita antara omongan sama perbuatan sering berbeda. Nabi ucapan dengan perbuatannya sama. Inilah akhlak. Maka benar, Nabi diutus ke alam dunia memperbaharui akhlak manusia. Luar biasa mulia ajaran Islam. Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi mencontohkan bagaimana cara berakhlak yang baik. Kita umat Islam diajarkan, jangankan berakhlak kepada orang seagama, jangankan berakhlak kepada orang lain agama, kepada binatang saja kita harus menggunakan akhlak. Nabi mencontohkan, iza zabahtum, kalau kamu nyembelih hewan korban, asah dulu pisaumu. Jangan motong ayam pakai pisau tumpul. Kenapa? Itu tidak berperi kebinatangan. Ini akhlak. Dalam fikih babul baul, tata cara buang air kecil, kita orang laki diajarkan makruh hukumnya. Jangan buang air kecil di atas tanah yang berlubang. Jangan kencing di atas tanah yang berlubang. Kenapa? Siapa tahu di dalam tanah yang berlubang itu ada semut. Lagi pada rapat membahas anggaran Aceh Singkil tahun 2020. Apa dosanya itu semut mati kelojotan gara-gara kita kencingin? Inilah luar biasa ajaran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas Islam bukan agamanya orang-orang yang intoleran. Islam agamanya orang yang cinta damai. Islam bukan agamanya teroris. Islam bukan agamanya radikal. Kita oleh baginda Nabi disuruh berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta. Jelas? Jelas. Kepada orang lain agama saja Nabi mencontohkan berbuat baik menggunakan akhlak. Ayo kita lihat. Saudara, ketika dakwah di Mekah sudah tidak lagi kondusif, Nabi pindah dakwah ke daerah Taif. Di Taif dakwah Nabi bukan disambut tapi disambit. Berdarah kaki beliau yang mulia. Menghindar Nabi ke kebun anggur. Turun malaikat Jibril menawarkan bantuan. Innallaha amarani an uti'ak. Muhammad, Allah memerintahkan kepada saya untuk patuh apa komando kamu. Kalau tadi dakwahmu di Taif disambitin sama mereka, sekarang juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan kepada mereka biar mati semua. Bagaimana Muhammad? Jangan Jibril, jangan. Ini akhlak junjungan kita. Kamu disambitin, kakimu berdarah-darah, biarin. Saya ini sedang berjuang jalannya panjang, tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Kalau sekarang bapaknya kafir, siapa tahu besok anaknya dapat hidayah masuk Islam. Kalau anaknya kafir lagi, bagaimana Muhammad? Cucunya. Susah Muhammad, susah. Susah bagaimana Jibril? Anak sih ngikutin bapak. Biasanya kalau bapak kalong, anak kampret. Kalau bapak nyolong, anak pan nyopet. Enggak juga Jibril, enggak juga kok. Saya malah mau mendoakan mereka. Inilah akhlak junjungan kita. Bohong besar kalau orang orientalis mengatakan bahwa Islam disebarluaskan dengan mengangkat pedang pergi ke medan perang. Bohong besar. 23 tahun Nabi berhasil menyebarkan Islam, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan dunia ini dengan akhlakul karimah. Orang Taif nyambitin baginda Nabi, didoakan, doanya bagus. Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka hidayah karena sesungguhnya mereka nggak tahu. Inilah nilai-nilai akhlak. Begini, saudara, satu daerah bisa maju bukan karena kecanggihan teknologinya. Satu daerah bisa jaya bukan karena faktor perputaran ekonomi yang luar biasa. Aceh Singkil bisa maju, Aceh bisa jaya, bahkan Indonesia bisa bermartabat di mata dunia kalau masyarakat yang ada di dalamnya memiliki moral dan akhlak mulia. Sekarang ini orang sudah banyak meninggalkan kearifan lokal, nilai-nilai moral, akhlakul karimah, ajaran agama sudah jauh dikesampingkan. Ingatlah, orang kalau hidup sudah jauh dari nilai-nilai akhlak, nggak akan lagi dia mengenal mana halal, mana haram, mana hak, mana batil, akan diterabas semua. Kenapa? Akhlak dalam kehidupannya tidak lagi dipergunakan. Ayo kita lihat, manusia kalau hidup sudah nggak pakai akhlak, posisinya sama seperti hewan, bahkan lebih buas dari binatang. Sebuas-buasnya bajing, dari dulu makanannya cuma kelapa. Belum pernah saya dengar ada bajing makanannya tahu. Tapi bajingan lebih buas dari bajing. Aspal dimakan, semen disikat, duit rakyat diembat. Itu gambaran hidup tidak menggunakan akhlak, nggak lagi tahu yang mana halal dan yang mana haram. Memang ya, kata Imam Ghazali, dalam hidup dalam diri kita ini ada sifat bahimiyah, sifat binatang. Apa sifat binatang? Buas. Setiap kita manusia ini memiliki sifat bahimiyah, naluri buas kebinatangan. Maka di akhirat nanti itu setiap kita dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan kita waktu di alam dunia. Kenapa? Sifat bahimiyah, sifat buas kebinatangan. Ada orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa mukanya macan? Karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan macan. Apa amalan macan? Orang yang zolim, mau menang sendiri, nggak mau dengar omongan orang, sukanya menindas, itu amalan macan. Lihat sajalah, dimanapun ada hutan pasti rajanya macan. Betul. Walaupun hutan belum pernah mengadakan pilkada, tapi macan tidak mau tahu ada pilkada atau tidak, pokoknya saya raja. Setelah macan naik ke raja, bukan melindungi rakyatnya, ini malah makanin rakyatnya sendiri.
Zolim, mau menang sendiri, egois, mereka dibangkitkan badannya manusia, sifat bahimiahnya keluar, mukanya muka macan. Nauzubillah min. Ada lagi orang yang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Bu, ibu tahu monyet? Taunya jangan ngeliatin saya dong. Kenapa? Karena waktu hidup di alam dunia amalannya amalan monyet. Apa amalan monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu amalan monyet tuh. Gak percaya, kapan-kapan saudara mampir ke kebun binatang, berhenti di depan kandang monyet, kasih pisang dimakan. Betul apa tidak? Kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel. Mulut makan, tangan megang, kaki nyekel. Temannya kita kasih masih disambar juga. Monyet. Selama mental monyet masih bergentayangan di Aceh Singkil, selama mental monyet masih bergentayangan di provinsi Aceh, selama mental monyet masih bergentayangan di Indonesia, kesejahteraan, kemakmuran buat rakyat cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya akan bertambah kaya, sementara yang miskin akan tambah sengsara. Kenapa? Mental